Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI yang saya hormati, kembali lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir Guru PAI. Baik, Bapak Ibu Guru PAI yang saya hormati, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisi-kisi dari pretest PPG PAI tahun 2022. Di soal nomor 11, di sini indikatornya adalah disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat para ahli atau ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Nah, ini level taksonominya adalah C4 dan tingkat kesulitannya adalah sulit, ya. Nah, di sini soalnya kita bisa melihat di bagian akhir terlebih dahulu, ya, seperti yang sudah disampaikan pada tips sebelumnya. Nah, di sini soalnya adalah berdasarkan hal tersebut, hukum bunga bank dalam Islam adalah titik-titik. Nah, ini berarti kita harus melihat dulu bagaimana kondisinya sehingga kita bisa menentukan hukum bunga banknya dalam Islam itu seperti apa. Nah, kita baca nomor 11 ini. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Menurut Kasmir, bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman. Nah, ini bagaimana hukum bunga banknya? Kalau kondisinya seperti ini. Apakah A. Syubhat, baik konsumtif ataupun tidak, terdapat pemerasan atau tidak karena tidak berlipat ganda? Atau B. Haram dalam kondisi apapun, artinya tidak ada satu keadaan pun yang membolehkan bunga bank? Atau C. Haram jika bersifat konsumtif dan mengandung unsur pemerasan sehingga merugikan nasabah? Atau D. Halal karena dilakukan atas dasar sukarela sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Atau E. Sunnah, karena saling membantu. Nah, kira-kira apa ini jawabannya, Bapak Ibu Guru semua? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum ke jawabannya, kita akan coba bahas terlebih dahulu. Jadi, ada beberapa pendapat ini tentang hukum bunga bank. Yang pertama, ada kelompok muharrimun atau yang menghukuminya haram secara mutlak, yaitu Abu Zahra, Abu Ala al-Maududi, M. Abdul al-Arabi, dan Yusuf Qardawi, serta lain sebagainya. Ya, ada juga kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif, yaitu Mustafa Azarqo dan M. Hatta. Kemudian yang ketiga, ada juga kelompok yang muhalilun atau kelompok yang menghalalkan, yaitu Ahmad Hasan dari Persis. Nah, ini halal tuh karena bunga bank atau rente ini seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Nah, yang keempat, kelompok yang menganggapnya syubhat atau belum jelas keharamannya yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar di Sidoarjo 1968. Riba yang haram menurut Muhammadiyah, riba yang mengarah kepada pemerasan. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Jadi, ini masuknya adalah kepada yang kedua ya, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Nah, di sini bunga bank ini diartikannya adalah sebagai balas jasa. Ya, nih kita lihat jawabannya dulu. Nah, betul kan? Haram jika bersifat konsumtif dan mengandung unsur pemerasan sehingga merugikan nasabah. Di sini tidak ada pemerasan, ya. Tapi di sini bunga bank ini diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional. Jadi, menurut kondisi seperti ini, ya, dihukuminya adalah haram jika bersifat konsumtif, ya, dan mengandung unsur pemerasan. Karena ini tidak bersifat konsumtif, ya, ini berarti produktif ya. Bank itu memproduksi atau menggunakan uang nasabah ini untuk berusaha atau berinvestasi dan lain sebagainya, sehingga ini lebih produktif dan tidak bersifat konsumtif. Dan di sini tidak ada unsur pemerasan. Jadi jawabannya adalah C, ya. Haram jika bersifat konsumtif dan mengandung unsur pemerasan sehingga merugikan nasabah. Nomor 12, diberikan narasi konseptual tentang fi dari para ahli atau ulama fikih.
mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam. Ini levelnya C5, tingkatnya adalah sedang. Soalnya, menurut sebagian ulama yang menghalalkan bunga bank mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. Nah, terkait dengan pendapat ulama tersebut, jika dikaitkan dengan biaya administrasi yang sering dilakukan oleh pihak bank, maka status hukumnya dalam Islam adalah seperti apa? Nah, ini menurut sebagian ulama ini ya. Nah, jadi apa nih? Kira-kira hukumnya apakah A. makruh, B. boleh, C. haram, D. syubhat, atau E. sunnah? Oke, tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum ke jawabannya, kita lihat dulu pembahasannya. Nah, ini hukum fee. Bagi kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun mengharamkan fee, karena berarti itu kelebihan. Sedangkan ulama yang menghalalkan bunga bank, dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. Oleh karenanya, itu hukumnya adalah boleh. Nah, berarti jawabannya adalah B ya, boleh. Karena ini ulamanya berpendapat bahwa bunga bank ini halal ya. Nah, jadi fee-nya juga berarti boleh. Ya, tidak haram atau makruh atau syubhat ataupun mungkin sunnah juga tidak ya. Nah, ini jadi hukum fee-nya disesuaikan dengan pendapat ulama itu tentang bunga bank. Gitu intinya. Indikator nomor 13, diberikan narasi konseptual konsep tentang pemerintahan dalam Islam menurut para ahli atau ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tentang konsep dan kedudukan pemerintahan dalam ajaran Islam. Nah, ini ya tentang konsep dan kedudukan pemerintahan dalam ajaran Islam. Levelnya C4, tingkatnya adalah sedang. Ini kita bisa melihat dulu ya, langsung ke pertanyaannya ya supaya tidak berlama-lama dulu. Di bawah ini yang bukan termasuk dasar-dasar yang dimiliki pemerintah dalam Islam. Nah, ini kan tidak berhubungan dengan ceritanya ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi membaca teks ini, yang atas ini. Karena pertanyaannya adalah langsung menuju ke pilihan jawabannya. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk dasar-dasar yang dimiliki pemerintah dalam Islam. Yang pertama, apakah A. keadilan yang bersifat menyeluruh kepada rakyat. Atau B. sifat jujur, ikhlas, serta bertanggung jawab. Atau C. tauhid yang mengandung arti taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Atau D. keadilan yang bersifat sepihak kepada rakyat tertentu. Atau E. adanya kedaulatan rakyat. Nah, kira-kira yang mana nih? Bapak Ibu semuanya yang bukan termasuk dasar-dasar dari pemerintahan dalam Islam. Tulis di kolom komentar ya. Nah, kita coba lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini, menurut Abu A'la Al-Maududi, terdapat 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam. Ini dasarnya ya. Yaitu pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezoliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Yang kedua, menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga adalah menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsepnya, tujuan utama dari pemerintahan. Nah, di sini berarti yang bukan termasuk dasarnya adalah yang D, ya, keadilan yang bersifat sepihak kepada rakyat tertentu. Nah, ini bukanlah termasuk dasar-dasar dari pemerintahan dalam Islam, ya, karena dengan ketidakadilan, ya, ini keadilan yang bersifat sepihak, berarti itu namanya tidak adil, ya, dan itu merupakan akar-akar kejahatan dan juga kemungkaran. Nah, sedangkan di sini, ya, pemerintahan dalam Islam itu harus menumpas akar-akar kejahatan dan juga kemungkaran. Jadi, yang bukan termasuk dasar-dasarnya adalah yang D, ya, keadilan yang bersifat sepihak kepada rakyat tertentu. Indikator nomor 14, disajikan narasi tentang beberapa bentuk-bentuk pemerintahan yang terdapat dalam negara dan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Mahasiswa dapat menyimpulkan bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang berlaku dalam negara Islam dan negara yang mayoritasnya, berpenduduk agama Islam. Nah, ini coba kita lihat dulu pertanyaannya ya, supaya kita bisa cepat dalam menggunakan waktunya. Apalagi nanti di pretest PPG ini waktunya terbatas. Di bawah ini yang bukan cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah Islam adalah titik-titik. Nah, soal seperti ini kita tidak perlu lagi melihat cerita yang sebelumnya atau narasi sebelumnya. Karena di sini
yang ditanyakan adalah yang bukan cara pengangkatan khalifah. Berarti kita minimal harus tahu dulu bagaimana cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah Islam. Nih, kira-kira yang mana nih? Jawabannya Bapak Ibu semuanya, tulis di kolom komentar ya. Apakah A. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan oleh para tokoh umat, atau B. Pengangkatan khalifah melalui pemilih langsung oleh rakyat, atau C. Pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan, atau D. Pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat, atau E. Pengangkatan berdasarkan usulan khalifah sebelumnya. Nah, ini sepertinya cukup mudah ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu sejarahnya, itu pasti sudah tahu jawabannya. Tapi kita coba lihat dulu konsepnya seperti apa. Nah, ini konsep pemerintahan dalam Islam. Ya, jadi sistem pemerintahan yang sah menurut Islam itu adalah khilafah. Tapi khilafah ini merupakan sebuah sistem pemerintahan untuk mewujudkan keadilan, menghentikan kezaliman, memberikan hak-hak kebebasan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan bahagia lahiriah dan batiniah. Apapun bentuk negaranya. Baik bentuk republik, ya mohon maaf ini bukan sistem tapi bentuk republik maupun kerajaan. Jadi khilafah ini merupakan sebuah sistem, ya, bukan bentuk pemerintahan. Kalau bentuk pemerintahan itu adalah republik, kerajaan, ya itu republik dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, khilafah ini adalah sistem pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan ini mewujudkan keadilan, menghentikan kezoliman, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah konsep pemerintahan dalam Islam. Mau itu republik, ya seperti di Indonesia, ya ini tidak apa-apa. Tapi sistem pemerintahannya harus khilafah. Ya, artinya apa? Yaitu untuk mewujudkan keadilan, menghentikan kezoliman, memberikan hak-hak kebebasan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan bahagia lahiriah dan batiniahnya. Nah, itu ya. Jadi di sini dalam sejarah, khilafah juga digunakan sebagai sebutan untuk pemerintahan atau negara pada masa tertentu seperti khilafah Abu Bakar atau khilafah Umar dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep tentang pemerintahan dalam Islam. Sedangkan ini, ya, di sini sebenarnya ini lebih kepada pengetahuan kita, ya. Jadi, Bapak Ibu guru semuanya, meskipun ada soal yang seperti ini, kita harus paham dulu minimal konsepnya. Tapi kita juga harus tahu tentang hal-hal yang lain yang berhubungan dengan konsep pemerintahan ini. Kita tidak bisa hanya memahami konsep pemerintahan saja, tapi kita juga harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mungkin dalam materi tidak akan banyak tentang pembahasan konsep pemerintahan, tapi hal-hal lain yang berkaitan dengan itu kita juga harus tahu, ya. Nah, itu salah satu tips juga dari saya, ya, bahwa nanti di indikatornya seperti ini bisa jadi soal yang tersedia itu tidak sesuai atau sama sekali tidak berhubungan, ya. Mungkin berhubungan dengan indikatornya, tapi agak jauh gitu. Itu sebagai turunan-turunannya, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi apa ini jawabannya? Nah, jawabannya tentu saja adalah D ya. Di sini pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat saja. Nah, ini bukan cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah Islam. Ya, pemilihan-pemilihan yang lainnya ini pernah ya dilakukan pada khalifah-khalifah. Nah, termasuk yang keturunan ini juga pada khalifah-khalifah di dinasti atau kerajaan. Nah, ini masih berdasarkan keturunan. Sedangkan secara sepihak rakyat itu belum pernah terjadi dalam Islam. Ya, jadi jawabannya adalah D, pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat. Indikator nomor 15, disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Mahasiswa dapat membandingkan konsep antara hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Ini levelnya adalah C5, tingkatnya adalah sedang. Ya, ini tentang hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam. Oke, contoh soalnya kira-kira seperti ini. Dalam sistem khilafah, rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Berikut adalah hak-hak rakyat. Nah, di satu sisi, tetapi merupakan kewajiban pemerintah. Ya, di sisi lainnya. Nah, ini kecuali yang mana? Ya, kecuali yang mana ini? Mana yang bukan hak rakyat, tapi itu juga bukan merupakan kewajiban dari pemerintahan. Ya, nah, apakah yang A?
hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerintah sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, ini jadi kita juga harus tahu tentang ayatnya ya. Jadi selain apa haknya atau kewajibannya, kita juga harus tahu nanti tentang ayat-ayatnya atau dalilnya. Yang B, hak berkumpul dengan menyatakan pendapat sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 105. Atau C, hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan sesuai dengan Quran Surat Al-Nisa ayat 148. Atau D, hak untuk bebas beragama sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 101. Atau E, hak keselamatan jiwa dan harta sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 33. Nah, kira-kira ini mana nih jawabannya Bapak Ibu semuanya? Sepertinya semuanya sama ya, ini merupakan hak rakyat. Tapi apakah benar ini ayat-ayatnya? Nah, sekarang kita akan coba bahas terlebih dahulu ya. Oke, nah Bapak Ibu Guru semuanya, jadi ini adalah hak dan kewajiban rakyat dalam pemerintahan Islam. Hak rakyat atau kewajiban pemerintahan itu adalah hak keselamatan jiwa dan harta. Ini sesuai dengan Quran Al-Isra ayat 33 dan Al-Baqarah ayat 188. Kemudian hak untuk memperoleh keadilan, hukum dan pemerataan. Ini surat An-Nisa ayat 58. Kemudian hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan, An-Nisa ayat 148. Kemudian hak berkumpul dan menyatakan pendapat, ini di Quran Surat Ali Imran ayat 105. Kemudian hak untuk bebas beragama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dan hak untuk mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah di Quran Surat 51 ayat 19. Nah, ini tadi yang ditanyakan adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Ya, nanti Bapak Ibu ini bisa di screenshot dan dibaca kembali ya. Nah, jadi apa yang berbedanya? Nah, coba lihat di sini ya, ada keterangan Surat Al-Baqarah ayat 101 menyatakan bahwa orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Nah, tadi di pilihannya ada Surat Al-Baqarah ayat 101. Nah, masih ingat Bapak Ibu yang mana? Ya, jadi ini yang salah ya. Yang bukan adalah yang ini. Pilihannya adalah yang D, hak untuk bebas beragama sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 101. Nah, hak untuk bebas beragamanya mungkin benar. Ya, ini merupakan hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Di sini ada hak untuk bebas beragama. Tapi di sini dasarnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sedangkan di sini di pilihan yang tadi itu Surat Al-Baqarah ayat 101. Ya, jadi berbeda ya hak untuk bebas beragamanya. Kalau landasannya adalah Surat Al-Baqarah ayat 101, ini tentu jelas salah. Ya, karena di sini disebutkan bahwa orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung seakan-akan mereka tidak mengetahui. Nah, ini bebas beragama tidak seperti ini, ya, tidak merendahkan agama yang lainnya, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu harus hafal juga nih haknya apa atau kewajibannya apa dan juga ayat-ayat yang menjadi dasarnya atau dalilnya. Indikator nomor 16, disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakat pada masa Nabi. Nah, di sini mulai masuk ke sejarah kebudayaan Islam. Ya, ini levelnya adalah C5 dan tingkat kesulitannya sedang. Nah, di nomor 16 ini, ya, kita langsung coba ke pertanyaannya. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar setelah peperangan? Nah, kira-kira ini perlu dibaca lagi nggak narasinya? Ya, nah boleh ya kita coba baca dulu narasinya ya. Mungkin ini ada kaitannya. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, sehingga banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran tersebut. Nah, di sini setelah peperangan, ya, karena Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh. Nah, kira-kira ini kisi-kisinya nih. Apa nih kira-kira jawabannya? Apakah A, mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab? Atau B, mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atas usulan Utsman bin Affan? Atau C, mengumpulkan lembaran hadis dari para penghafal hadis atas usulan Umar bin Khattab? Atau D, mengumpulkan lembaran hadis dari para penghafal hadis atas usulan Utsman bin Affan? Atau E, menyantuni keluarga para sahabat yang terbunuh dalam peperangan tersebut? Nah, kira-kira apa nih
kebijakan dari Abu Bakar setelah peperangan yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran itu terbunuh. Nah, sudah tahu jawabannya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum ke sini kita coba lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca ya. Silahkan di screenshot ya, nanti tinggal dibaca oleh Bapak Ibu ini bagaimana keadaan sosial masyarakat di kepemimpinan Abu Bakar. Nah, selanjutnya di sini, nah di bagian terakhir nih, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad sehingga banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Nah, kemudian yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar setelah peperangan, beliau membuat kebijakan untuk mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya, mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu nih, bagaimana kisah sejarah ya kondisi sosial masyarakat di kepemimpinan Abu Bakar. Nah, di sini sebenarnya ada juga materi tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Bapak Ibu bisa screenshot, nanti tinggal dipelajari lagi. Nah, ini juga harus difahami ya bagaimana keadaan sosial masyarakat pada masa itu. Indikator nomor 17, di sini diberikan data sejarah dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, ini ya, kita harus tahu nih tentang sejarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bagaimana perkembangan dakwahnya, pendidikannya, dan juga kebudayaannya. Ya, ini bisa luas berarti ini pertanyaannya ya. Bapak Ibu harus sering baca tentang sejarah para sahabat ini. Nah, ini levelnya C5 dan tingkat kesulitannya adalah sedang. Contoh soalnya, kira-kira pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ilmu pengetahuan Islam tidak berkembang maju karena disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan berzakat. Akan tetapi, lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti dikarenakan titik-titik. Nah, apa alasannya nih? Apakah A, masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju? Atau B, para sahabat sangat bersemangat dalam mencari ilmu ke berbagai negara? Atau C, masyarakat muslim telah menaklukkan negara Eropa yang telah maju dalam ilmu pengetahuan? Atau D, masyarakat muslim menyebar ke negara barat yang telah maju? Atau E, masyarakat muslim banyak yang menimba ilmu di Amerika? Wah, ini ada yang sudah cukup luas ya pilihan-pilihan jawabannya. Nah, kira-kira ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika mereka hanya disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab kemajuan Kutab atau pendidikan Kutabnya? Ya, di sini pilihannya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu jawabannya ya. Silakan ketik jawabannya di kolom komentar ya. Oke, kita akan coba bahas. Nah, ini untuk strateginya ya. Ini ada dakwah bilisan, bitadwin, bilyad, bilhal, dan uswatun hasanah. Ya, Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Kemudian di sini, nah ini ada tentang perkembangan ilmu pengetahuan di masa Abu Bakar. Nah, di sini juga sama, Bapak Ibu silahkan bisa di screenshot, kemudian nanti dibaca. Nah, untuk pembahasan yang tadi, ya, ini ada juga di sini, ya. Kita lihat, nah ini nih di bagian terakhir di paragraf pertama. Kemajuan Kutab meskipun tidak terlalu pesat dikarenakan masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju, sehingga mereka membutuhkan tempat untuk mempelajari hal-hal yang mendasar. Nah, meskipun berkutat dengan kondisi-kondisi ini ya, gerakan kaum munafik, menumpas nabi palsu dan lain sebagainya, tapi Kutab ya, karena di sini masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya, di sekitar Arab, dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju, maka di sini diperlukan Kutab. Ya, tadi seperti yang disampaikan. Itu untuk apa? Untuk mempelajari hal-hal yang mendasar. Karena di luar Arab, itu masih belum tahu bagaimana tentang cara wudhu, sholat, puasa, kemudian bagaimana membaca, menulis, membaca Al-Quran, dan menghafalnya, itu masih belum tahu. Sehingga diperlukanlah Kutab ini. Nah, inilah yang menyebabkan Kutab ini berkembang.
Ya, kenapa bukan yang pilihan lain? Di sini pilihan lain ya, ini sudah terlalu luas ya. Di zaman Abu Bakar ini belum terlalu luas untuk penyebaran wilayahnya ya. Seperti yang B ini mencari ilmu ke berbagai negara. Ini belum ya, di masa Abu Bakar ini belum ke berbagai negara. Kemudian ke negara Eropa juga belum. Ke negara barat apalagi ke Amerika juga sama. Nah, ini kita juga harus tahu ya. Meskipun tadi di indikatornya adalah tentang perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, tapi kita juga harus tahu bagaimana perluasan wilayahnya. Ya, kalau kita sudah tahu perluasan wilayahnya, berarti kita akan menjawab yang A karena jawaban-jawaban yang lainnya ini sudah terlalu luas ya. Penaklukan wilayahnya di masa Abu Bakar. Nah, itu ya. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang A ya. Masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Oke, untuk yang lainnya, nah ini silahkan Bapak Ibu bisa di screenshot juga, ada strategi dakwah Umar bin Khattab dan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuannya. Kemudian di sini ada juga ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, silakan boleh di screenshot dan nanti bisa dipelajari ya. Ini cukup luas. Jadi perkembangan kebudayaan, pendidikan dan dakwah dan sebagainya tentang sejarah ini sangat luas sekali. Jadi kita harus sering-sering membaca sejarah kebudayaan Islam. Indikator nomor 18 diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab tersebut. Nah, ini baru tentang perluasan wilayah dan perkembangan dakwahnya. Jadi ini level C4 dan tingkatnya adalah sulit. Nah, di sini nomor 18, perkembangan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terus berlanjut sampai ke wilayah Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Qibti, yang sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Hal yang menyebabkan suku bangsa Qibti ini mengharapkan bantuan orang Islam adalah apa? Nah, jadi ini alasannya apa? Penyebabnya bahwa suku bangsa Qibti ini mengharapkan bantuan dari Umar bin Khattab, ya, terutama orang Islam pada umumnya. Nah, apakah A, terjadi bencana alam? Atau B, terjadi perang Yarmuk? C, terjadi peperangan di Ajnadin? D, terjadi penganiayaan dari bangsa Romawi? Atau E, terjadi kelaparan yang diakibatkan peperangan? Nah, kira-kira apa nih jawabannya Bapak Ibu semuanya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk pembahasannya. Nah, pembahasannya penaklukan wilayah Abu Bakar itu baru sampai Irak, Persia, dan Syria. Ya, sedangkan Umar bin Khattab ini penaklukannya dua kerajaan besar yang cukup menyengsarakan rakyat, yaitu Romawi dan juga Persia. Ya, nah, wilayah Romawi ini Damaskus, Syria Utara, Darussalam, Parsi, dan Mesir, serta wilayah Persia seperti Qadisiyah, Jalula, Madain, dan Nahwa. Nah, jadi di sini yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu adalah bangsa Romawi dan juga Persia karena mereka cukup menyengsarakan rakyatnya, dan ini adalah salah satu alasan kenapa suku bangsa Qibti mengharapkan bantuan dari orang Islam. Jadi jawabannya adalah yang D, karena terjadi penganiayaan dari bangsa Romawi. Ya, ini adalah alasan tentang apa penyebab dari suku bangsa Qibti ini mengharapkan bantuan kepada orang Islam. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu juga harus membaca lebih banyak lagi tentang sejarah kebudayaan. Nah, ini karena tentang sejarah kebudayaan ini cukup luas sekali garapan atau bahasannya. Itu jadi meskipun indikatornya seperti ini, ya, tapi bisa kemana-mana untuk soal-soalnya. Itu ya. Jadi sekali lagi saya memberikan tips ya, tidak hanya mempelajari tentang kisi-kisi ini, tapi juga membaca hal-hal lainnya yang berkaitan tentang indikator itu, gitu ya. Indikator nomor 19 diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini perkembangan dakwah dan perluasan wilayah. Ya. Ini levelnya adalah C5, kemudian tingkatnya adalah sedang. Utsman bin Affan di sini melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan beberapa daerah seperti Siprus, Armenia, Tripoli, Anubah, Kufah, Fars, dan Kerman. Nah, wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya dan hasil bumi yang sangat melimpah adalah wilayah titik-titik. Nah,
di sini kita juga harus tahu ya tentang kondisi kota-kota atau daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Utsman bin Affan atau oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, Siprus seperti apa, Armenia seperti apa, Tripoli, Kufa, Kerman. Jadi memang untuk sejarah kebudayaan Islam ini, sekali lagi saya memberikan tips untuk banyak membaca sejarah kebudayaan Islam. Ya, bagaimana ini kondisi-kondisi daerahnya? Ya, oke, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu boleh men-screenshot-nya. Ya, di sini ada perkembangan dakwahnya. Nih, nah, untuk perkembangan dakwah untuk Utsman bin Affan di bagian terakhir nih ada perluasan wilayah Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan usaha penaklukan Persia, ya, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Setelah ditaklukkannya antara lain ada Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus atau kaya akan hasil buminya. Nah, ini Pulau Siprus ini yang kaya akan hasil buminya. Gitu. Jadi tadi tentu saja jawabannya adalah yang A, ya. Jadi Siprus inilah yang kaya akan hasil buminya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ini juga harus tahu ya kondisi negara daerahnya ya ditaklukkan gitu. Sehingga bisa menentukan ini kalau ada pertanyaan yang seperti ini. Indikator nomor 20 disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada pemerintahan atau kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakat pada masa Nabi. Nah, ini bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini levelnya adalah C5, tingkat kesulitannya adalah sedang. Nah, di sini dari kondisi sosial tersebut yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah titik-titik. Ini kita lihat dari akhirnya dulu ya. Nah, kira-kira ini perlu nggak kita baca ke awal lagi? Perlu ya. Nah, di sini kita baca juga di masa pemerintahan sahabat Nabi terhadap kondisi sosial seperti kaum muslimin diberikan kebebasan untuk keluar masuk daerah. Nah, memecat sebagian besar gubernur yang korupsi, membenahi dan menyusun arsip negara, mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka, dan menggali dan mengamalkan ajaran agama secara murni. Nah, ini apakah A, kaum muslimin diberikan kebebasan untuk keluar masuk daerah? Atau B, memecat sebagian besar gubernur yang korupsi? Atau C, membenahi dan menyusun arsip negara? D, mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka? Atau E, menggali dan mengamalkan ajaran agama secara murni? Nah, di sini sebenarnya ada ya, dari kondisi sosial tersebut yang terjadi pada pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, jadi yang terjadi pada masa Utsman bin Affan itu yang mana? Ini yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi ya. Nah, yang di masa Utsman bin Affan ini yang mana? Gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu pembahasannya. Nah, ini kondisi sosial kemasyarakat Utsman bin Affan. Kita bisa baca ya di sini ya. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat tidak diberi kebebasan untuk melakukan segala hal. Semua kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk keluar daerah, kecuali harus dengan izin dan untuk waktu tertentu. Dan banyak permintaan izin demikian itu ditolak. Akan tetapi, pada masa Khalifah Utsman bin Affan telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Nah, kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah daripada di masa Umar bin Khattab yang dirasa terlalu keras dan ketat dalam pemerintahannya. Nah, di sini ya, ini sudah ketahuan nih jawabannya. Berarti jawabannya adalah A, ya, kaum muslimin diberikan kebebasan untuk keluar masuk daerah. Nah, itu adalah kondisi sosial masyarakat di zaman Utsman bin Affan. Di sini yang di zaman Ali bin Abi Thalib juga sama, silahkan Bapak Ibu screenshot ya. Nah, tadi yang kondisi sosial di masa Abu Bakar dan di masa Umar bin Khattab itu ada di soal-soal sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dilihat mana yang menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.